Dan sampai hari ini kita ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi kedua orang itu. Tapi Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskan mereka. Dan ini tentu tidak, karena kita tidak pernah hubungan diplomatik dengan Israel, dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel. Masih di Satu Meja The Forum, Mas Dev. Yap. Tadi pernyataan dari pemerintah masih bicara ya terkesan normatif lah. Ya. Tadi saya memberikan kesempatan Komisi 1 punya sikap enggak, ini bukan hanya soal penyelamatan warga negara, tapi Ya. ini juga penyikapan Indonesia terhadap Palestina yang memang Ya. ada di konstitusi. Yes. Ya kalau sikap Komisi 1 DPR RI kan memang sejalan dengan pemerintah ya. Kita tetap mendorong untuk pengakuan kedaulatan terhadap Palestina. bangsa Palestina. Ya. Dan juga kita tetap mendorong untuk dikembalikan hak-hak mereka untuk dapat hidup secara berdaulat dan hidup secara halayak ya, normalnya. Dan itu juga alasan utama kenapa awalnya kita mendukung masuk ke dalam Board of Peace. Kenapa? Karena konsep utamanya itu kan pas prajurit Indonesia bila terjadi ini ditempatkan di Gaza itu kan adalah bukan combatant. Nah, mereka itu kan adalah engineers, doctors, teachers, botanists gitu kan yang tujuannya untuk mengembalikan lagi lah kewibawaan masyarakat bangsa Palestina. Dan ya tujuannya itu untuk perdamaian. Nah, akan tapi situasi itu belum juga tercapai, bahkan terus sepertinya kayak kita muter-muter di permasalahan yang sama gitu, selalu Hamas, Hezbollah disalahkan, Israel Dan melakukan ekspektasi ofensif. publik itu tinggi sekali loh, artinya dalam konteks begini, nuansanya masyarakat ini kan marah ketika Ya. Presiden memutuskan masuk dalam BOP karena ada Israel. Ya. Dan dianggap ini mengkhianati perjuangan selama ini gitu. Nah, tapi tadi kan dijelaskan. Tapi dalam konteks sekarang ini, Ya. ini kan kembali jadi, coba ini ujian pertama nih. Ya. Ketika memaksakan masuk ke dalam BOP di tengah pro kontra, Ya. kemudian bisa nggak muncul atau tidak di tengah semua pernyataannya mengatakan bahwa tidak punya hubungan diplomatik, termasuk pernyataan dari Menlu Sugiono, kita dengarkan dulu. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya. Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong pada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang Jordan dan Oke, Mas Dev, Ya. tadi kan sama nih, Prof. Yusril juga Menlu Sugiono kira-kira menyampaikan, tapi publik kan ingin cepat, wajar lah, ini soal penyelamatan keluarga dan sebagainya. Komisi 1 bisa mendengar nuansa ini enggak? Kemudian sikapnya Ya apa? tentunya kita bukannya tebel kuping ya, kita tetap membuka gitu, Membuka, kita tetap mendengar. Bahkan semestinya ini tadi sore juga setelah rapat dengan Menlu itu Komisi 1 menerima dari para keluarga ataupun juga dari grup dari ini ya, dari para relawannya itu yang menyampaikan aspirasinya ke Komisi 1 dan itu ya kita bukan hanya menampung tapi kita juga turut menyuarakan
menindaklanjuti menindaklanjuti gitu. Karena kan gini, kalau DPR kita kan jadi gini, sekarang kan ada double track diplomasi. Oke. Jadi melalui jalur pemerintah dan juga menjalur jalur legislatif. Oke. Jalur legislatif itu ada wadah-wadahnya ya, seperti IPU dan lain-lainnya. Nah, dan ya disitulah salah satu forum untuk kita terus mendorong agar terbuat resolusi-resolusi, bukan hanya mengutuk saja, akan tapi harus ada sikap Aksi nyata, lanjutannya gitu loh. Jadi dari masing-masing negara, masing pemerintah itu juga harus memiliki sikap yang diterjemahkan dalam kebijakan luar negerinya masing-masing gitu. Jadi bukan hanya sekedar strongly worded resolution, tapi real act yang has a meaningful impact. Gitu. Oke. Prof Hik, tidak ada hubungan diplomatik, itu kan keniscayaan memang tidak ada kan. Gimana Prof Hik melihatnya? Ini ada di interceptnya di peraturan internasional, meskipun Prof Hik kalau mengatakan ya Israel apapun pasti dilanggar lah gitu. Tapi kan ini konteksnya kita bicara fokus bagaimana pembebasan warga negara Indonesia. Saya mengatakan gini ya, ingin mengatakan bahwa jangan sampai publik kemudian menekan pemerintah untuk melakukan apapun. Karena gini, pada waktu kita punya masalah dengan TKI kita di Arab Saudi, dan di sana ada sistem diat, kalau misalnya keluarga korban itu memaafkan, maka akan dibebaskan dari hukuman mati. Nah, lalu di sana dia menuntut sekian miliar ya. Oh itu ya. Keluarganya kan nggak mungkin sekian miliar. Akhirnya di take over oleh negara. Alhamdulillah di take over sampai negara, sampai 20-an miliar dikeluarkan sama negara. Dan itu legal dan memang diwajibkan negara untuk memenuhi itu kan memang. Ya mau nggak mau, hasil uangnya dari mana? Ya. Padahal kalau misalnya untuk mensejahterakan rakyat di dalam negeri itu 20 miliar itu lumayan loh sebenarnya, gara-gara cuma satu orang, ya kan? Dan dia memang salah begitu. Saya katakan udah nggak rasional lagi nih kalau kayak begini. Nah sekarang ini kan Israel yang pegang. Dan Israel berbeda dengan masa-masa lalu sebelum adanya perang Amerika Israel melawan Iran. Sekarang Israel butuh teman, Israel butuh dia menang, Israel butuh ini dan sebagainya. Saya khawatir tindakan yang dilakukan oleh Israel sama seperti penculik. Dia memanfaatkan, ini ada warga negara Indonesia, pemerintahnya didorong sama rakyatnya untuk gimana caranya membebaskan, ini kesempatan kita untuk mendapatkan kepentingan kita. Maksudnya kepentingan Israel terhadap Kepentingan Israel. Apa misalnya, Prof? Pembukaan hubungan diplomatik. Oke. Berpihak pada Israel dalam perang melawan Iran. Rakyatnya harus dikendalikan, jangan terus-terusan berpihak kepada Iran. Kalau sekarang saya lihat, rakyat berpihak pada Iran, tapi pemerintah maunya berpihak Amerika Serikat atau Israel. Ini kan bahaya kalau menurut saya. Jadi Prof Hik melihat ada risiko kalau memang dipenuhi pembebasan itu, barternya adalah dibuka hubungan diplomatik. Betul. Even lewat negara ketiga, lewat Yordania dan lain sebagainya. Israel pun bilang sama Yordania, bilang ya sama Indonesia, kalau kamu mau minta tapi ada syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia memegang yang namanya sandera. Itu kalau penculik itu pasti melakukan hal seperti itu. Kalau yang dulu-dulu yang saya lihat, memang 10 warga kalau nggak salah akhirnya dibebaskan. Nggak minta apa-apa, karena pada waktu itu kan belum terjadi perang Israel Amerika melawan Indonesia. Sementara pilihan membuka hubungan diplomatik jelas tidak mungkin dalam situasi Jelas sekarang. tidak mungkin. Tapi kan apa kira-kira jalan keluarnya? Kalau itu tidak mungkin, kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? pertama, di dalam global flotilla ini sudah dibuat SOP. Salah satunya adalah kalau kamu nanti ditahan, kami siapkan pengacara kami. Oke. Jadi pengacara itulah yang akan mungkin ada di Israel, ya, mempermasalahkan penahanan itu sah atau tidak karena itu dilakukan di perairan internasional, lalu kemudian akan melakukan berbagai upaya, ya, dan mereka selalu dikatakan pokoknya kamu jangan bawa senjata, jangan kamu melawan dan lain sebagainya, pasrah aja, ya, dan ini harapannya bisa tercapture, di blow up, dan kemudian negara-negara akan bergerak bersama-sama. Saya katakan negara. Ini bukan masalah bilateral antara Indonesia dengan katakanlah si penculik ini yang Israel itu. Bukan. Ini masalah dunia melawan Israel. Oke. Jadi kalau kita bertindak sendiri, itu ceroboh kalau menurut saya. Sekarang kita berkoordinasi aja. Ya, saya bingung nih sama Kementerian Luar Negeri. Masalah kayak begini saja, mereka nggak bisa pikir. Jangan kemudian menganggap business as usual. Seolah-olah ini warga negara kita yang sedang
bermasalah hukum di negara Tidak lain, menunjukkan terus tidak ada ada kepentingan dan sebagainya. kepentingan. Ini saya bilang, kemana yang orang-orang pintar Kementerian Luar Negeri itu? Saya suka bertanya tuh. Oke, Prof. Sayang, orang-orang, saya tahu Kementerian Luar Negeri itu diisi oleh orang-orang pintar. Karena apa? Mahasiswa-mahasiswa saya yang pintar-pintar itu masuk ke Kementerian Luar Negeri. Tapi kenapa di era sekarang ini bodoh semuanya? Oke, Prof. Saya tahan dulu. Saya ke Dio. Enak bisa ngegas kalau Prof. Dio. Mohon maaf. Dio. Oke, Dio, boleh cerita sejauh ini komunikasi upaya tentu sudah komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ada hal-hal yang signifikan nggak kemajuan apa yang diupayakan oleh Kemlu so far? Kalau dari Kemlu belum ada. Justru saya selalu berusaha mengirim update Oke. ke mereka gitu. Karena gini, jadi sejak berlayar itu. Oh, justru dari pihak Republika yang kasih update. Oke. Jadi gini, jadi sejak berlayar itu ada grup khusus dibuat untuk masing-masing kapal. Di grup itu ada dari organisasi dan juga keluarga. Jadi setiap hari itu kami diupdate gitu. Dan alhamdulillah tadi sekitar sejam yang lalu sudah ada kabar bahwa tim hukum sudah bisa masuk ke dalam, tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum Sudah masuk di yang disampaikan. Kota Pelabuhan Asdod. Oke. Nama tim kuasa hukum itu kebetulan kayak bahasa Indonesia adalah namanya. Adalah namanya. kuasa hukum. Itu yang disiapkan oleh Global Sudah Smooth disiapkan Flotilla. dan sudah masuk ke dalam. Oke, artinya ada kemajuan ya ini ya. Ada kemajuan gitu ya. Cuma lagi-lagi kalau ini saya langsung bacakan sedikit ya. Di grup itu dibilang bahwa kami minta Anda untuk terus menekan pejabat kedutaan agar datang ke pelabuhan dan memastikan keselamatan serta kondisi orang yang Anda dukung untuk memastikan warga negaranya dalam keadaan baik. Jadi masing-masing negara udah disuruh nih untuk masuk ke dalam gitu. Tapi kan kita nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar berharap dari tim kuasa hukum ini gitu ya. Tapi paling enggak sampai sekarang informasi ini tentu nanti akan Anda sampaikan ke Kementerian Luar Negeri kan? Iya. Saya beberapa kali kirim karena memang itu di grup itu terus diupdate. Sehari itu mungkin bisa 15 kali update gitu. Oke. Ya. Setiap ada yang baru diupdate lagi. Oke. Gimana tanggapannya dari Kemenlu? Tahan dulu, kita harus jeda. Tetaplah di Satu Menjadi Forum bersama Kompas TV.